Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyidash syuhur wa dha'afa li shaimihil ujur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil nusyur, amma ba'd. Shaimin, shaimat, para penikmat jalan tengah di mana saja berada. Alhamdulillah, kita muji Allah Subhanahu wa taala. Di awal Ramadan ini kita diberikan kesehatan, keafiatan, dan tentunya kekuatan, sehingga kita bisa memulai ibadah Ramadan kita ini tanpa ada halangan satu apapun. Dan Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita, kesempatan bagi siapa saja untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ini mungkin kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Sebelum ini mungkin kita banyak melakukan kelalaian-kelalaian. Tetapi ketahuilah, sebesar apapun dosa kita, sungguh ampunan Allah jauh lebih besar dari dosa-dosa kita. Sedalam apapun kita berada di jurang kemaksiatan, sungguh ampunan Allah jauh lebih besar dari kemaksiatan kita. Oleh karena itu, jangan sampai kesempatan ini kita sia-siakan, saudara. Sebagaimana diceritakan dulu di zaman Nabi Musa, bahwa konon itu selama bertahun-tahun terjadi kemarau panjang, sehingga umat Nabi Musa meminta kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diturunkan hujan. Dengan kemarau yang berkepanjangan, begitu susahnya orang mencari makan, tanam di sawah, tanam di kebun gagal, air jadi sulit, sehingga umat Nabi Musa beramai-ramai mohon kepada Nabi Musa, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang harus kami lakukan supaya Allah turunkan hujan. Hanya Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada Nabi Musa bahwa aku tidak menurunkan hujan bertahun-tahun ini sehingga terjadi kemarau panjang di tempatmu, itu karena ada salah satu umatmu yang melakukan dosa besar. Oleh karena itu, sekarang sampaikan kepada umatmu, kalau yang melakukan dosa besar itu tidak mau mengakui dosanya, maka aku tidak akan menurunkan hujan. Oleh karena itu, sampaikan kepada umatmu besok untuk berkumpul di lapangan, lalu sampaikan kepada mereka, siapapun di antara kalian yang merasa melakukan dosa, yang sehari-harinya melakukan dosa, ini kesempatan kalian, ini kesempatanmu untuk mengakui bahwa kamulah yang menyebabkan hujan tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Musa pun menyampaikan ini kepada umatnya.
sampaikan kepada semua bahwa besok kita akan berkumpul di lapangan di mana kita akan mengadili seseorang. Kalau dia tidak mau mengakui kesalahannya, maka hujan tidak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya umat Nabi Musa pun menginformasikan kepada yang lain untuk berkumpul di lapangan yang dimaksud. Sebagian mereka ada yang menggerutu, ada yang marah-marah. Oh, ternyata gara-gara ada di antara kita nih yang melakukan dosa, makanya hujan tidak turun. Awas nanti kalau ketahuan. Ada hujatan, ada umpatan, ada ancaman yang mereka lontarkan. Hanya ketika semua sudah berkumpul di lapangan, Nabi Musa pun menyampaikan pada umatnya, wahai umatku Bani Israel, tahukah kalian kenapa Allah Subhanahu wa taala selama bertahun-tahun tidak menurunkan hujan sehingga terjadi kekeringan, kemarau panjang di mana-mana, membuat kita semua susah? Ini gara-garanya ada di antara kita yang masih melakukan dosa. Ada di antara kita itu yang masih suka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kepada siapapun dia yang saat ini merasa dan dia hadir di tempat ini, dialah yang dimaksud, maka saya mohon dan kita semua di sini jadi saksi. Kita semua memohon kepada engkau supaya engkau mengaku di hadapan kita ini. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kalau yang berdosa ini tidak mau mengaku di hadapan kita semua, maka Allah tidak akan turunkan hujan. Mendengar ucapan Nabi Musa ini, satu sama lain saling berpandangan sambil mencari siapa gerangan pendosa yang dimaksudkan. Dan di antara kerumunan ribuan orang itu adalah salah seorang di antara mereka yang tertunduk berkata kepada dirinya sendiri, sayalah yang dimaksudkan ini, karena saya yang sehari-hari saya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang saya sehari-hari saya itu masih melakukan dosa. Tetapi bagaimana nasib saya, kata orang, jika di hadapan semua orang ini saya harus mengakui dosa saya, betapa saya akan dibenci, betapa saya akan dijauhi. Oleh karena itu ya Allah, dalam diamnya dia berdoa. Doanya diam-diam, sepenuh hati dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jika engkau ampuni hamba ya Allah, maka hamba akan tinggalkan semua dosa. Jika engkau turunkan hujan saat ini ya Allah, tanpa hamba harus mengaku di hadapan semua orang ini, maka hamba akan menjadi hamba-Mu yang berbakti kepadamu ya Allah. Tiba-tiba mendung gelap menyelimuti bumi. Suara petir saut menyahut. Nabi Musa heran. Dan Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, si pendosa itu belum mengaku ya Allah, kenapa sekarang ini akan engkau turunkan hujan? Allah Subhanahu wa taala menjawab, wahai Musa, bagaimana aku akan mempermalukan hambaku jikalau dia sudah benar-benar dan sungguh-sungguh bertobat dan mohon ampun kepada aku. Oleh karena itu, tidak perlulah kalian tahu siapa pendosa itu. Yang jelas, aku sudah mengampuni dia dan aku akan turunkan hujan yang akan membuat tempat kalian kembali subur. Dan tiba-tiba hujan lebat pun turun. Dan satu sama lain saling bertanya,
Apa gerangan yang terjadi? Apa gerangan yang terjadi? Katanya ada pendosa, makanya Allah tidak turunkan hujan. Sebelum pendosa itu mengaku, baru Allah turunkan hujan. Sekarang kenapa ini turun hujan? Lalu Nabi Musa menyampaikan kepada umatnya bahwa pendosa itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam diamnya tadi dia mohon ampun sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitupun kita. Ini kesempatan kita bertobat. Ini kesempatan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pesankan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala dosa dan menutupi aib-aibmu, dan akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq liaqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.